Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Mulyadi, guru PPKN dari SMA Negeri 1 Dramaga, Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan satu materi PPKN, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, di mana materi ini masih ada kaitannya dengan materi yang pernah kita pelajari di kelas 11, ya, yaitu tentang hak asasi manusia, atau biasa kita kenal dengan nama HAM. Kali ini kelas 12 di semester pertama akan mempelajari tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, di mana kita sebagai warga negara memiliki kewajiban dan memiliki hak, ya. Sebagaimana kita sebagai warga negara, sebagai siswa pun memiliki hak dan kewajiban. Sebagai warga di lingkungan kampung atau di lingkungan kelurahan, kita pun memiliki hak dan kewajiban sebagai warga di lingkungan kelurahan. Begitu pula ketika kita berjalan di jalan raya atau menggunakan kendaraan sebagai pengendara di jalan raya, itu pun kita harus melakukan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara yang berhubungan dengan pengendara atau sebagai pengendara di jalan raya. Baik, sebelum kita lanjut, mari kita amati gambar ini, di mana pada gambar ini kita bisa melihat ada beberapa pengendara yang melintas di jalan raya atau melintasi zebra cross, di mana kita tahu semua bahwa zebra cross itu adalah tempat untuk menyeberang para pejalan kaki. Kemudian ada pula rambu-rambu lalu lintas. Kita bisa lihat di sana ada lampu merah yang biasa kita kenal, ya. Di mana kita lihat para pengendara ini melintasi zebra cross, ya, pada saat lampu merah menyala. Semestinya kita mengetahui apa kewajiban kita pada saat lampu merah atau pada saat melintas zebra cross, ya. Dari gambar tersebut kita bisa membuat beberapa pertanyaan. Coba Anda buat 5 pertanyaan yang berkaitan dengan gambar di sana, ya. Nanti akan kita bahas satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda buat yang berhubungan dengan gambar di atas itu, ya. Baik, kita akan melanjutkan dulu apa itu makna hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak warga negara itu adalah merupakan segala sesuatu yang harus diperoleh oleh seorang warga negara dari pemerintah atau dari negara. Karena kita sebagai warga negara, maka kita memiliki hak untuk diperoleh, yang harus diperoleh oleh kita sebagai warga negara dari pemerintah. Di mana hak ini berhubungan sangat erat dengan kewajiban. Hak kita sebagai warga negara harus diperoleh apabila kita sudah melakukan kewajiban sebagai warga negara. Tidak mungkin kita akan memperoleh hak sebagai warga negara apabila kita tidak melakukan kewajiban sebagai warga negara. Sebab hak dan kewajiban ini selalu berdampingan, ya. Ada hak, ada kewajiban. Di mana kita melakukan kewajiban, pasti kita akan mendapatkan hak. Salah satu contohnya,
hak kita sebagai warga negara yang harus kita peroleh dari pemerintah atau dari negara. Dan jauh-jauh contohnya sebagai kalian saja sebagai siswa, hak dari pemerintah adalah hak mendapatkan pengajaran. Sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pengajaran. Artinya bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran atau pendidikan yang disediakan oleh pemerintah atau negara. Pengertian hak atau makna hak menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Jadi di sini menurut Notonegoro atau menurut Profesor Dr. Notonegoro bahwa hak itu adalah sesuatu yang mestinya diterima oleh seseorang, oleh pihak tertentu dan tidak bisa diterima oleh pihak lain. Ini menurut Profesor Dr. Negoro. Ya. Karena mungkin hak ini tadi sudah dikatakan bahwa hak itu berkaitan dengan kewajiban. Hak konstitusional adalah hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi bahwa hak kita sebagai warga negara tadi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 seperti contohnya tadi disebutkan bahwa kita memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran atau pendidikan dari negara. Itu adalah dijamin oleh negara. Inilah yang disebut dengan hak konstitusional, artinya hak yang dijamin. Kekuatannya itu dijamin atau dilindungi oleh negara. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan kewajiban? Nah inilah menurut Profesor Dr. Notonegoro. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan secara terus-menerus oleh pihak manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Jadi kewajiban sebagai warga negara itu adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan, tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa diabaikan, dan harus dilaksanakan. Itu yang dimaksud dengan kewajiban. Oleh karena itu, setelah seseorang melakukan kewajiban sebagai warga negara, sebagai siswa, sebagai warga lingkungan, sebagai anggota keluarga, apabila kita sudah melakukan kewajibannya, maka kita akan mendapatkan sebagai pegawai, kewajibannya adalah bekerja dengan baik, sesuai dengan aturan, sesuai dengan peraturan yang berlaku di tempat pekerjaannya. Apabila sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh atau di tempat pegawai pekerjaannya, maka dia akan berhak. Salah satu contohnya adalah hak untuk mendapatkan gaji. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak itu berarti kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu menurut atau menuntut sesuatu. Ini pengertian hak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang jelas, pengertian hak yang paling sederhana adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan
setelah kita melakukan kewajiban. Sedangkan kewajiban itu adalah keharusan. Sesuatu yang harus dilaksanakan atau segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Tadi dikatakan bahwa kewajiban itu harus. Sesuatu yang harus dilakukan. Tidak boleh ditinggalkan. Atau sesuatu yang menjadi tugas bahwa kita sebagai manusia, sebagai warga negara, sebagai siswa, sebagai guru, itu pasti mempunyai tugas yang harus dilaksanakan. Nah, tugas yang harus dilaksanakan itulah yang dimaksud dengan kewajiban. Sedangkan apa yang dimaksud dengan warga negara? Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa warga negara itu adalah penduduk dari sebuah negara yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai anggota atau sebagai warga negara itu. Jadi warga negara itu adalah penduduk yang berada di negara tersebut. Warga negara. Penduduk yang berada, yang bertempat tinggal, yang lahir di negara tersebut. Itu yang disebut dengan warga negara. Dan dia mempunyai kewajiban dan hak yang penuh sebagai anggota atau sebagai warga negara itu. Jadi hak dan kewajiban warga negara berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu dan harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara. Jadi hak dan kewajiban sebagai warga negara itu adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu dan harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara. Baik, itulah materi tentang hak dan kewajiban dengan substansinya, ya.